Pemirsa, kita awali informasi dari pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru langsung gaspol menyusun rencana perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Dari menggandeng koki selebriti hingga reformasi dapur makan bergizi. Reformasi program MBG tentu saja tidak cukup, pemirsa. Pimpinan BGN yang baru juga harus membersihkan jajaran dari tikus-tikus anggaran. Dan menurut data dari Istana, ada potensi penggelembungan jumlah dapur MBG yang menurut Menko Pangan berpotensi merugikan negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Harga kaki lima, kualitas bintang 5. Menggandeng koki selebriti Arnold Purnomo alias Chef Arnold menjadi tumpuan harapan untuk mendongkrak kualitas makan bergizi gratis di masa depan. Bila Badan Gizi Nasional kini punya pimpinan baru, maka program makan bergizi gratis akan punya petunjuk teknis yang baru. Pimpinan Badan Gizi Nasional pekan ini berdialog dengan Chef Arnold untuk merumuskan perbaikan program MBG. Forum ini bertujuan merombak tata kelola MBG, mulai dari sisi sumber daya manusia, manajemen dapur, peralatan, hingga penyusunan bank menu. Pimpinan BGN yang baru memang tidak buang-buang waktu. Berbagai langkah taktis dan strategis segera dilakukan pasca pelantikan. Presiden Prabowo mempercayakan kursi kepala BGN kepada Nanik Sudaryati Deyang yang dibantu 2 wakil kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Kepada wartawan, kepala BGN yang baru menyatakan peta jalan perbaikan tata kelola program MBG sudah disiapkan. Salah satunya, tidak semua anak sekolah akan dianggap perlu diberikan MBG. Refocusing penerima manfaat ini bertujuan agar MBG lebih tepat sasaran. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Untuk mendukung efisiensi program, BGN juga membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber. Mulai dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan yayasan dan perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil. Dulu kan formalisasinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Strategi Nanik mendapat dukungan penuh Istana. Evaluasi bersama BGN dan Kepala Kantor Staf Presiden sepakat untuk menata ulang sasaran penerima manfaat serta mengevaluasi dapur penyedia makanan agar program berjalan lebih efektif. Menurut data Istana, ada potensi penggelembungan jumlah dapur. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan 3.000, ya 3.000 penerima manfaat, kemudian kalau dikali 2.000 berarti kan 6 juta. Nah kenyataannya tidak 3.000, ada yang 1.500, ada yang 1.000, sehingga mengembang. Kalau kita hitung dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan, ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta, ya.
Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Nah ini yang terjadinya yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran. Tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta. Ya per harinya. Nah ini yang terjadi penggelembungan. Sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah ya. Menko Pangan bahkan menyebut dugaan penggelembungan jumlah dapur MBG berpotensi merugikan negara 1 triliun rupiah per bulan. Pasalnya, setiap dapur MBG memperoleh dukungan operasional hingga 6 juta rupiah per hari. Pemirsa, seiring pergantian pimpinan BGN, berganti pula target dan strategi program MBG. Kepala BGN yang baru menegaskan ada sejumlah perubahan mendasar tata kelola program MBG. Lalu seperti apa rekam jejak program MBG sejak meluncur pada awal 2025? Kita simak pemirsa, informasinya sudah kami rangkum berikut ini. Yang pertama adalah cakupan dan sasaran penerima manfaat MBG yang diatur dalam keputusan Kepala BGN terkait dengan petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Program makan bergizi gratis ditargetkan akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Penerima manfaat MBG mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Dengan cakupan nasional tersebut, MBG menjadi salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Dan saat ini pemirsa, dilaporkan jumlah penerima manfaat MBG sebanyak 62 juta orang. Kemudian Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa jumlah dapur makan bergizi gratis yang telah lolos verifikasi secara nasional mencapai 29.400 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur sudah beroperasi untuk melayani penerima manfaat program MBG. Jumlah dapur yang telah terverifikasi tersebut mendekati kebutuhan nasional yang ditargetkan mencapai 30.000. Kemudian BGN juga mencatat sejak awal 2025 terdapat 4.581 dapur MBG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan standar layanan. Sebanyak 3.429 dapur MBG telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan pembenahan, sedangkan 1.152 dapur MBG lainnya masih menjalani proses perbaikan. Terkait dengan persoalan dapur MBG, biasanya terkait soal infrastruktur belum memenuhi standar, kemudian belum memiliki instalasi pengolahan air limbah, serta belum mendaftarkan sertifikat laik hygiene sanitasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.